Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita kitab Nashaihul Ibad, bab yang ketiga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inna dzurriyyatash syaitani ai aulada iblisa tis'atun, ada keluarganya iblis, anak cucunya iblis itu ada 9, keturunan iblis. 9 ini mempunyai job description-nya yang beda-beda, namanya pun beda-beda. Satu, kata beliau Umar bin Khattab, nama keturunan iblis ada yang Zallaitun, 1. 2 Wathin, 3 Lakus, 4 A'wan, 5 Hafaf, 6 Murrah, 7 Masud, 8 Dasim, 9 Walhan. Ini nama anak cucunya iblis. 9 ini mempunyai tugas yang berbeda-beda. 1, Zallaitun itu kata beliau Umar bin Khattab, sahibul aswaq, iblis yang senantiasa berada di pasar. Tujuannya apa? Untuk bisikin penjual agar memuja-muja dagangannya, agar mengurangi takaran dan timbangan, curanglah begitu. Yang kedua, iblis bernama Wathin, tugasnya berada di sahibul musibah, orang yang sedang terkena musibah, entah kematian, entah kecelakaan, naudzubillah min dzalik, iblis ada di situ. Yang bernama Wathin, iblis yang bernama Wathin itu berada di sahibul musibah, agar selalu meratapi musibah tersebut sampai histeris, memukul-mukul kepala, menapuk-napuk pipi karena histeris, menderita terhadap musibah itu. Yang ketiga Lakus, tugasnya iblis Lakus ini sahibut thaharah wassolati, iblis yang bisik-bisikin orang yang wudhu dan sholat agar was-was, sehingga ketika wudhu dihantui tidak sah, sehingga nawaitu wudhu'a, lagi nawaitu wudhu'a. Begitu pula nanti ketika sholat usolli, pikirannya dihantui keraguan-raguan sehingga berkali-kali mengucapkan usolli dan lain sebagainya. Yang keempat, iblis yang bernama A'wan, yaitu sahibus sultan, iblis yang berada di seseorang yang memegang jabatan, entah lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden. Mereka yang mempunyai jabatan dihiasi agar mereka itu berlaku curang, korupsi, memanipulasi data dan lain sebagainya, sehingga ada istilah kena KKN dan lain sebagainya. Itu berarti kena rayuan iblis yang bernama A'wan, karena A'wan itu tugasnya seperti itu, bisikin pejabat. Yang keenam Murrah, yaitu sahibul mazamir, iblis yang berada di tempat-tempat hiburan, terutama alunan musik seruling, supaya ditiup seruling itu seindah-indahnya sampai fly, akhirnya dia lupa kepada Allah.
Makanya ada ulama-ulama yang menyatakan keharaman musik itu ya begini ini. Yang ketujuh, iblis yang bernama Masud, Sohibul Akhbar. Iblis yang bisikin manusia, yang senang memberikan berita hoak. Orang yang senang mengupload tapi uploadan hoak agar viral, agar bagaimana wis talah. Akhirnya dia upload berita-berita yang fiktif, berita-berita yang hoak. Ini adalah tugasnya iblis yang bernama Masud. Yang kedelapan adalah iblis yang bernama Dasim. Dia berada di Sohibul Buyut, iblis yang berada di rumah-rumah, agar orang Sohibul Buyut ini, Sohibul Bait, bila masuk supaya tidak salam. Ketika tidak salam, berpotensi terjadi cekcok, akhirnya ada KDRT, kekerasan rumah tangga, akhirnya terjadi perceraian. Itu semuanya adalah tugasnya iblis yang bernama Dasim. Iblis ini seneng nek ana suami istri cerai. Iblis ini seneng kalau terjadi KDRT di rumah, karena tugasnya berarti berhasil. Yang kesembilan namanya Walhan, Sohibul Wudu wassalah wal ibadah. Orang yang iblis yang senantiasa menghantui perasaan-perasaan ujub ketika habis melaksanakan sholat, perasaan ujub habis melakukan ibadah. Sakmene akeh kono sing khusuk kecuali aku, sakmene akeh gak ada yang pinter ngaji kecuali aku. Itu perasaan yang ditiupkan oleh propaganda iblis, terutama iblis yang bernama Walhan. Kesimpulannya, iblis ternyata mempunyai job deskripsi masing-masing. Tetapi kita juga punya senjata untuk menghantam mereka itu dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Itu senjata kita untuk menghantam propaganda-propaganda iblis tadi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.